Pemirsa Madu TV rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan masih membahas beberapa ayat yang berbicara tentang masalah zakat. Untuk itu mari kita memulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Ayat yang pertama yang akan kita bahas adalah surat Ali Imran ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah." Qala Suyutiyu fil Iqlil, nazalat fi mani'iz zakati kama fis sahih. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang yang mencegah membayar zakat, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Sahih, yakni dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Rawal Bukhari fi sahihihi, Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Hurairah, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yaumal qiyamati syaja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquhu yaumal qiyamati thumma ya'khudhu bilihzimatayhi, yakni bisidqaihi, thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka, thumma tala hadhil ayah wala yahsabanna alladhina yabkhaluna al-ayah. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan harta oleh Allah kemudian dia tidak mau menunaikan zakatnya, dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Tentu yang dimaksud mal, harta adalah harta zakawi, yaitu harta-harta tertentu yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Karena kita telah sampaikan bahwa tidak semua harta itu wajib dikeluarkan zakatnya, tapi harta-harta tertentu saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak hanya unta, sapi, dan kambing. Untuk hasil pertanian, biji-bijian hanya yang berupa bahan makanan pokok. Yang berupa buah-buahan hanya kurma dan anggur. Untuk naqdan itu hanya emas dan perak. Kemudian harta perdagangan, kemudian juga perdagangan secara umum, dagang apa saja yang dihalalkan dalam Islam. Kemudian ada ma'adin, ada rikas. Jadi harta-harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya. Barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta yaitu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya.
maka pada hari kiamat hartanya itu akan dirubah wujudkan menjadi seekor ular jantan yang besar yang memiliki tanduk dan memiliki 2 taring. Jadi akan diwujudkan, dirubah wujud harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular dengan ada tanduk di kepalanya, dengan 2 taring di mulutnya, yang ular itu kemudian melilit badannya dan kemudian memakannya dengan 2 buah rahangnya. Kemudian ular itu sebelum memakan orang itu mengatakan, aku ini adalah harta bendamu, harta benda yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Ana kanzuka, aku ini adalah tumpukan harta kamu, simpanan harta kamu. Nah, itu yang nanti menunjukkan azab bagi orang yang enggan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Berarti hadis yang tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari yang telah kita baca itu adalah penafsiran dari ayat ini, Al-An'am Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, yang itu merupakan fadl karunia dari Allah, janganlah dia menyangka bahwa itu lebih baik bagi mereka. Tetapi itu adalah keburukan, lebih buruk bagi mereka. Jadi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu kan menganggap bahwa dengan mereka tidak mengeluarkan zakat maka mereka akan senang. Mereka akan mendapatkan harta yang lebih. Harta benda mereka nggak akan berkurang. Mereka menganggap bahwa dengan tidak mengeluarkan zakat itu keuntungan bagi mereka. Karena itulah mereka nggak mau mengeluarkan zakat harta benda yang mereka miliki, karena menganggap itu lebih baik bagi saya nggak mengeluarkan zakat karena hartanya nggak akan berkurang. Mereka menganggap seperti itu, tetapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap seperti itu, tetapi sebenarnya itu adalah lebih buruk bagi mereka jika mereka tidak mengeluarkannya. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat harta benda yang mereka kumpulkan dan tidak mereka keluarkan zakatnya akan dirubah wujud menjadi seekor ular besar yang bertanduk dan bertaring, kemudian mematok atau memakan dirinya, mengatakan saya ini adalah harta yang kamu kumpulkan yang tidak kamu keluarkan zakatnya. Akan diazab nanti pada hari kiamat dengan azab berupa yang tadi disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Hadirin rahimakumullah, enggan mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, ini termasuk minal kabair, tergolong sebagai dosa besar. Sama sekali tidak mau mengeluarkan zakat, ini tergolong sebagai dosa besar. Demikian juga mau mengeluarkan zakat tetapi separuhnya saja, maunya cuma separuh, enggak seluruhnya. Kalau dia misalnya wajib mengeluarkan zakat pertanian 10%, dia hanya keluarkan 5%. Dia wajib 5%, dia hanya keluarkan 2,5%.
5% misalnya, hanya separuh yang dia keluarkan, tidak seluruhnya. Maka orang yang seperti ini dia akan jatuh ke dalam dosa, karena sebagian orang kan seperti itu. Ada yang nggak mau sama sekali mengeluarkan zakatnya, beranggapan bahwa kalau dia keluarkan zakatnya, uangnya dia bisa manfaatkan untuk ini dan itu. Ada yang mau mengeluarkan tapi dia masih berat juga sehingga dia keluarkan hanya separuh saja. Maka dua-duanya, apakah dia tidak mengeluarkan zakat seluruhnya atau hanya mengeluarkan separuhnya, maka di sini dia jatuh kepada dosa besar dan mendapatkan ancaman azab nanti pada hari kiamat sebagaimana yang telah kita sebutkan. Dan orang yang melakukan ini juga akan mendapatkan laknat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, kapan seseorang itu dikatakan tidak membayar zakat, tidak mau membayar zakat? Yaitu apabila sudah tiba waktu pembayarannya tetapi dia tidak mau membayarkannya. Sudah tiba artinya dia sudah berkewajiban, dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkannya tetapi dia tidak mengeluarkannya. Atau dia kalau termasuk juga di sini haram, dia mengakhirkan pembayarannya. Jadi kalau petani, kapan dia wajib untuk mengeluarkan zakat pertaniannya? Ya ketika dia sudah panen. Kemarin sudah kita jelaskan, ketika dia sudah panen, kemudian kalau itu padi misalnya sudah dibersihkan, sudah dikeringkan, maka dia kemudian mengeluarkan zakat dari zakat padi itu. Nah, ketika itu dia wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila dia tidak mengeluarkannya sama sekali, maka dia jatuh kepada dosa. Atau dia mengeluarkannya ditunda waktunya. Ditunda waktunya. Seperti yang banyak dipahami secara salah oleh sebagian masyarakat sekarang. Banyak orang pada masa sekarang menganggap bahwa musim mengeluarkan zakat itu adalah bulan Ramadan. Jadi mereka mengeluarkan zakat di saat bulan Ramadan saja. Apakah mereka yang bertani, apakah mereka yang berdagang, apakah mereka yang beternak, apakah mereka yang punya emas dan perak, mereka mengeluarkan zakat di bulan Ramadan saja dan menganggap bahwa waktu mengeluarkan zakat itu pada bulan Ramadan. Ini patut diwaspadai karena jika dia melakukan itu bisa terjadi pengakhiran mengeluarkan zakat. Zakat yang berkenaan dengan bulan Ramadan itu hanya zakatul fitr, hanya zakat fitrah saja. Itu yang berkenaan dengan bulan Ramadan. Sisanya dari zakatul mal itu tidak berkaitan dengan Ramadan. Apabila itu berupa zakat pertanian harus dikeluarkan di saat panen. Apabila itu berupa zakat peternakan ataupun perdagangan, maka dikeluarkan setahun sekali, yaitu di saat sudah mencapai haul. Dan haul ini dihitung dari mulai dia berdagang atau mulai dia beternak. Kalau perdagangan mulai dia berdagang. Jadi mulai dia berdagang itu bulan apa? Kalau dia mulainya Muharram, maka dia akan menghitungnya kembali pada bulan Muharram tahun selanjutnya. Jika telah mencapai nisab, maka dia mengeluarkan zakatnya di bulan Muharram, bukan di bulan Safar atau apalagi di bulan Ramadan. Apabila dia mulai berdagangnya itu pada bulan Rabiul Awal, maka pada bulan Rabiul Awal tahun depan dia kembali menghitung harta dagangan dan uang yang masih diputar
semua yang ada di situ dihitung. Jika telah mencapai nisab, maka dia membayarkan zakatnya saat itu di bulan Rabiul Awal. Tidak boleh ditunda misalnya pada bulan Ramadan. Demikian juga kalau peternakan juga ada haul. Setelah mencapai nisab itu harus haul. Jadi sampai satu nisab selama berapa? Selama 1 tahun baru dia mengeluarkan zakatnya. Emas perak juga demikian. Tetapi untuk zakat pertanian maka dia dikeluarkan di saat dia panen. Tidak boleh ditunda. Kalau seseorang menundanya maka berarti dia akan jatuh pada dosa. Nah, sesuatu yang diharamkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembayarannya juga harus pas. Pas baik itu dari sisi jenis yang dikeluarkan maupun dari sisi jumlahnya. Jenis yang dikeluarkan misalnya yang wajib itu dia domba. Maka nggak boleh dia mengeluarkan selain domba. Misalnya mengeluarkan yang lebih besar, mengeluarkan sapi, nggak mencukupi. Kalau seseorang yang wajib dikeluarkan itu misalnya emas, kemudian dia mengeluarkan perak atau mengeluarkan berupa uang, maka itu tidak mencukupi. Kalau seseorang itu yang wajib dia keluarkan, misalnya dia bertani padi, kemudian dia mengeluarkan jagung, maka itu tidak mencukupi. Nah, jadi harus sesuai baik itu jenis yang wajib dikeluarkan maupun jumlah nominal yang wajib dikeluarkan itu harus pas. Tidak boleh dikeluarkan separuh, tidak boleh diganti dengan sesuatu yang lainnya. Nah, itu zakat karena memang sudah ada ketentuannya dalam syarak dan dia adalah bagian dari a'zamu umuril Islam yang 5 yang harus diperhatikan. Nah, karena sebagian orang meremehkan ketika dia panen yang penting syukuran, yang penting dia sedekah tanpa dia menghitung berapa hasil yang dia dapat, berapa yang harus dikeluarkan, apa yang harus dikeluarkan, dia tidak berpikir yang penting dia sedekah. Dan dengan sedekah itu dia sudah menganggap menjadi orang yang paling bersyukur. Nah, dalilnya la in syakartum la azidannakum dan seterusnya. Dengan alasan hanya sekedar sedekah sudah cukup. Padahal sedekah hukumnya sunnah, sedangkan zakat itu hukumnya wajib. Dan seseorang itu disebut sebagai bakhil apabila dia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang hukumnya wajib, bukan sesuatu yang hukumnya sunnah. Makanya dalam ayat ini dikatakan apa? Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Yabkhalun bakhil dalam masalah zakat. Itu yang disebut seseorang bakhil. Seseorang diberikan anugerah berupa harta oleh Allah, kemudian dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang seperti ini namanya orang bakhil. Seorang suami misalnya dia memiliki harta untuk memberikan nafkah kepada istrinya, tetapi dia simpan hartanya sendiri, istrinya tidak diberikan nafkah. Itu namanya orang bakhil. Karena memberi nafkah hukumnya wajib. Seseorang memiliki harta, kemudian anaknya tidak diberikan nafkah, biaya hidupnya dia tidak berikan, padahal dia mampu, maka orang ini namanya orang bakhil. Tapi kalau saya misalnya pinjam buku kepada kalian, pinjam saya buku kamu, pinjam pulpen kamu, kemudian kamu bilang nggak boleh. Nah, itu tidak disebut kamu bakhil. Karena pada umumnya kita kan menyebut kamu kok bakhil deh, dipinjami pulpen aja nggak boleh. Padahal itu bukan bakhil. Orang terserah mau dia ngasih atau tidak, ngasih sedekah sunnah apa enggak, meminjamkan sesuatu yang dimilikinya atau tidak, itu hak dia. Tetapi ketika seseorang mau diambil zakatnya, mana zakat kamu?
kemudian dia tidak mau mengeluarkannya padahal dia telah berkewajiban dan telah mampu untuk mengeluarkannya, maka dialah yang disebut dengan bakhil, orang yang bakhil. Karena sering terjadi kesalahpahaman tentang istilah bakhil ini dalam syarak. Kalau dalam bahasa Indonesia Allahu alam, cuman dalam syarak yang disebut dengan bakhil, yang itu al-bukhl yang termasuk dalam kategori dosa besar adalah ketika seseorang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk sesuatu yang hukumnya wajib. Hukumnya wajib tetapi dia tidak mau melakukannya. Dalam masalah zakat ini termasuk kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia akan masuk dalam kategori orang yang bakhil. Dia dosa besar karena tidak mengeluarkan zakat, kemudian dia juga jatuh pada dosa bukhl, yaitu sebagai orang yang bakhil, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang hukumnya wajib bagi dia. Hadirin rahimakumullah. Jadi memang mengeluarkan zakat bukan sesuatu yang ringan bagi sebagian orang yang dia masih diliputi hatinya dengan hubbud dunia, dengan kecintaan terhadap dunia. Sedikit pun orang yang cinta dunia, sedikit pun dia tidak mau hartanya itu berkurang meskipun hanya sedikit. Meskipun dia sendiri kadang nggak tahu mau dipakai apa harta yang dimilikinya. Banyak orang yang kaya raya, duitnya banyak, dia bingung mau dikasih apa, untuk apa hartanya. Betapa bodohnya dia, padahal banyak sekali sesuatu yang yang pertama yang wajib dikeluarkan dia, zakat. Kemudian nafkah, infak juga banyak yang bisa dia salurkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan akhirat dia. Tetapi banyak orang yang menganggap apabila itu digunakan untuk kepentingan agama, menganggapnya harta dia merugi. Padahal dikatakan itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi mereka daripada mereka menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kepentingan akhirat. Hanya bermanfaat untuk sesaat ketika mereka hidup di dunia. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang kita baca ayat berikutnya, Ali Imran ayat 14. Ali Imran ayat 14. Qala Allah Ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Manusia itu dihiasi dengan hubbus syahwat, menyukai sesuatu yang syahwat, yang disukai oleh syahwatnya, oleh hawa nafsunya, berupa istri-istri, anak-anak, harta yang melimpah berupa emas, perak, kuda, kemudian binatang ternak dan hasil pertanian. Itu adalah mata'ul hayatid dunia, perhiasan kehidupan dunia. Qala Suyutiyu fil Iqlil, qauluhu ta'ala zuyyina lin-nasi hubbu syahawati al-ayah. Qala Abu Hayyan min gharibi mastunbita minha minal ahkam wujubu zakati fil khayli sa'imah li dzikriha ma'a ma tajibu fihi sadaqah wan nafaqah wa tsani an-nisa'u wal banun qalahul Maturidi. Al-Hafidz As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil mengatakan bahwa firman Allah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat, Abu Hayyan mengatakan bahwa di antara pendapat yang gharib yang diambil atau yang digali dari ayat ini
dari ayat ini, hukum yang digali dari ayat ini. Tetapi ini pendapat yang gharib, yang asing, yang tidak dipakai oleh mayoritas umat Islam adalah tentang wajibnya zakat dalam kuda. Nah, kalau kita binatang ternak itu kan hanya kita katakan tadi unta, sapi dan kambing. Tapi ada yang mewajibkan zakat kuda. Nah, kenapa? Berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat ini yaitu disebutkannya wal khaylil musawwamah dalam ayat Ali Imran ayat 14. Dan itu disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang wajib dikeluarkan zakatnya dan yang wajib untuk diberi nafkah. Yang diberi nafkah seperti an-nisa wal banun, istri-istri dan anak-anak. Dikatakan hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Itu adalah dua orang yang wajib diberikan nafkah oleh kita, yaitu istri-istri dan juga anak-anak. Kemudian setelah itu disebutkan beberapa perkara harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah, emas dan perak. Kemudian disebutkan wal khailil musawwamah, kemudian wal an'am, al-an'am binatang ternak yaitu unta, sapi dan kambing. Kemudian wal harats itu pertanian. Nah, ini disebutkan ada emas perak, kemudian ada binatang ternak, ada pertanian. Kemudian di tengah-tengah disebut wal khailil musawwamah. Maka ada pendapat gharib mengatakan ini menunjukkan bahwa khail itu juga wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini juga menjelaskan kepada kita beratnya seseorang itu mengeluarkan zakat. Itu diantaranya adalah karena harta benda ini merupakan sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu kita. Nah, hawa nafsu kita ini inginnya menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Dan kebanyakan kita tidak merasa cukup dengan berapapun harta yang kita miliki. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Padahal untuk hidup di dunia ini kita tidak memerlukan banyak harta. Tetapi kebanyakan orang berapapun yang dia miliki, kita lihat orang yang sudah kaya raya tetap dia bekerja keras. Padahal kalau harta dia berhenti, misalnya saya sudah kaya raya, harta saya sudah banyak, udah saya berhenti bekerja, saya tak ibadah misalnya kepada Allah, itu sudah cukup untuk dia. Tetapi kita lihat dia nggak akan pernah berhenti untuk bekerja, mengumpulkan yang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika ditanya kan sudah cukup, kata dia ya untuk anak saya, kan sudah cukup untuk anak-anaknya, ya untuk cucu saya dan seterusnya. Dia memikirnya jauh ke depan, padahal itu belum sesuatu yang belum pasti. Sesuatu yang belum pasti. Masa depan, kehidupan di masa tua dia sesuatu yang belum pasti. Ketika orang muda mengatakan ini saya bekerja keras mencari harta sebanyak-banyaknya untuk masa tua saya nanti biar enak. Padahal masa tua belum pasti. Kematian sudah pasti, masa tua belum pasti. Ini nanti saya kumpulkan harta benda saya untuk anak-anak saya. Belum tentu anaknya itu ada, ataupun anaknya akan hidup setelah kematian dia. Bisa jadi anaknya mati duluan sebelum dia. Apalagi cucu, apalagi anaknya cucu dan sebagainya. Itu sesuatu yang misterius. Sebagian orang mencari harta benda sebanyak-banyaknya untuk sesuatu yang misterius keberadaannya, tetapi dia lupa dengan kematian dan akhirat yang itu sudah pasti. Hubbus syahawat, mencintai harta benda yang berlebihan, itu yang menjadikan seseorang itu kemudian tidak mau mengeluarkan zakat. Dikatakan hubbud dunya
ra'su kulli khati'atin. Nah, cinta terhadap dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Termasuk seseorang tidak mau mengeluarkan zakat itu gara-gara hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Nah, sehingga sedikit pun dia tidak akan mau melepaskan harta yang dimilikinya. Nah, karena itulah maka hubbud dunia harus dihilangkan dari dalam hati kita. Hubbul akhirah yang harus diadakan di dalam hati kita. Kita harus tahu bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi, sehingga layak dia untuk diutamakan, lebih layak untuk didahulukan daripada dunia. Nah, meskipun ini bukan sesuatu yang mudah, ini adalah sesuatu yang sulit bagi siapapun. Nah, termasuk kita semuanya, itu sangat sulit. Betapa harta benda, harta kekayaan itu begitu sangat menggiurkan. Karena sebagian orang merasa bahwa dengan harta benda yang dimilikinya, seseorang bisa melakukan apa saja. Nah, dia bisa memenuhi semua kebutuhan yang dia butuhkan di dunia ini, dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadikan seseorang itu begitu sangat begitu sangat menginginkan menjadi orang yang kaya raya. Hadirin rahimakumullah. Jadi harta benda berupa emas, perak, berupa binatang ternak, sawah dan sebagainya, itu sesuatu yang disukai oleh hawa nafsu yang harus diwaspadai. Cintanya terhadap hal itu akan menjadikan seseorang enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian juga hubus syahwati wan nisa, mencintai hubus syahwati minan nisa wal banin, mencintai istri dan anak, ini juga bisa menjadikan seseorang enggan juga mengeluarkan zakat kalau kita hubungkan dengan zakat. Mengatakan daripada dikasihkan orang lain, fakir miskin, kita berikan saja kepada istri dan anaknya, daripada untuk untuk infak atau dan sebagainya, lebih baik untuk menikah lagi misalnya. Harta benda yang terlalu banyak, untuk apa ini? Perlu banyak istri dan banyak anak karena kelebihan harta. Daripada untuk membangun masjid, daripada untuk membangun madrasah, pondok pesantren, lebih baik untuk memenuhi syahwat dia, keinginan dia. Hadirin rahimakumullah. Karena itulah kita mesti berwaspada terhadap hubbud dunia ini, karena itu akan menghalangi kita, kebakhilan akan menghalangi kita dari banyak sekali amal kebaikan yang bisa dilakukan apabila kita memiliki harta. Orang kalau memiliki harta benda yang sangat banyak, kemudian dia nggak ada hubbud dunia dalam hatinya, maka banyak sekali yang bisa dia lakukan dari kebaikan ini. Zakat, dia bisa memenuhinya. Orang miskin nggak bisa membayar zakat, dia bisa membayar zakat. Orang fakir nggak bisa membayar zakat, dia bisa membayar zakat. Orang miskin, orang fakir, dia nggak bisa sedekah kecuali hanya sesuatu yang sedikit. Mungkin dia sedekah 1.000, 2.000, 10.000, orang miskin. Tetapi orang kaya, dia bisa membangun masjid dengan harta bendanya. Dia bisa membangun pondok pesantren dengan harta benda yang dimilikinya. Dia dengan harta yang banyak, dia bisa membantu dakwah Islam. Dia bisa membantu para mubaligh, para da'i ahlu sunnah wal jamaah untuk berjuang. Tetapi orang miskin hanya membantu doa, membantu doa atau membantu semangat saja, tidak banyak membantu yang sifatnya bekal untuk berdakwah dan sebagainya. Dia bisa mencetak kitab-kitab ahlu sunnah, disebarluaskan dan seterusnya. Itu orang kaya. Betapa banyak peluang bagi orang kaya untuk dia untuk mendapatkan pahala jariyah, pahala yang bisa terus mengalir
setelah dia meninggalnya. Tetapi jika dalam hati seseorang ada hubbus syahwat, maka harta sebanyak apapun tidak menjadikan dia mau untuk berinfak, apalagi mengeluarkan zakat saja nggak mau, apalagi untuk sedekah dan berinfak yang sunnah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita mesti waspada terhadap hal-hal yang seperti ini. Kalau kita ditakdirkan menjadi kaya, maka hendaknya kita mengingat tentang kewajiban kita. Karena harta yang kita miliki itu anugerah Allah. Bukan semata-mata hasil kerja kita, bukan. Bahkan bukan sama sekali. Itu kerja yang kita lakukan hanya sebagai sebab saja. Kalau orang kaya itu memiliki rezeki yang banyak, itu betul-betul itu anugerah. Ada orang yang baru lahir itu sudah kaya. Belum bekerja, belum bergerak, masih begitu lahir sudah jadi kaya raya. Sebab apa? Nah, bapaknya kaya raya. Sudah begitu lahir sudah menjadi orang kaya raya. Ada. Sudah, kalaupun dia nggak kerja sepanjang hidupnya, dia sudah bisa makan, sudah bisa menikmati rumah mewah, kendaraan mewah. Baru saja lahir sudah seperti itu. Ada orang yang setelah bekerja keras kemudian dia menjadi kaya raya. Ada orang yang bekerja dengan pekerjaan yang sama, yang satu rizkinya yang melimpah, yang satu gulung tikar. Padahal sama, dia sama-sama bisnis ini, dia bisnis A, ini bisnis A, sama. Di tempat yang sama-sama strategis, tetapi yang satu sukses, yang satu gagal. Orang bertani, luasnya sawah sama. Tanaman yang ditanamnya sama. Dalam waktu yang bersamaan. Yang satu berhasil, yang satu gagal. Yang satu panen, yang satu nggak panen. Kenapa? Itu semuanya menunjukkan bahwasanya rezeki itu adalah fadlun minallah. Nah, fadlun minallah, fadl, karunia dari Allah. Allah yang memberikannya secara cuma-cuma kepada kita dengan sebab-sebab tertentu yang telah Allah ciptakan. Karena itu bagi mereka yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang miliarder, menjadi orang yang kaya raya, ingat ada kewajiban dalam harta itu. Zakat, infak, dan sebagainya. Yang itu wajib untuk dia keluarkan. Karena itu adalah karunia Allah. Itu bukan hasil murni kerja keras kamu. Harta, kalau seandainya kerja keras itu memastikan rezeki yang banyak, tentu semua orang yang bekerja keras akan mendapatkan kekayaan. Ada orang yang setiap hari siang, padahal nggak mengenal waktu, siang, sore, malam dia terus bekerja, tetapi dia tetap miskin. Padahal malam pun dia lembur, dia tetap miskin. Ada orang yang kerjanya sebentar, datang ke kantor sebentar, kemudian pulang jalan-jalan, hartanya banyak, dan sebagainya. Itu semuanya menggambarkan bahwa murni rizki itu adalah fadlun minallah. Allahu warrazzaq. Allah lah satu-satunya yang menyampaikan rizki kepada para hambanya. Karena itulah maka seseorang harus tunduk terhadap aturan Allah. Seseorang yang diberikan limpahan rizki, maka dia harus tunduk terhadap aturan Allah dari syariat Islam ini. Hadirin rahimakumullah, yang terakhir yaitu pada surat Fussilat ayat 6-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun." Wa wailul lil musyrikin, wa wailul lil musyrikin, azab yang berat bagi orang-orang musyrik. Alladzina la yu'tuna zakata,
yang mereka tidak mengeluarkan zakat. Wahum bil akhirati hum kafirun, yang mereka itu kufur terhadap akhirat. Mereka tidak mempercayai terhadap adanya akhirat. Qala Suyuti fil Iklil, qauluhu ta'ala wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah, istadalla bihi ala taklifil kuffari bil furu'i. Diambil dalil dari ayat ini, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah, bahwa orang-orang kafir itu dibebani untuk melakukan amalan-amalan furu'. Jadi orang kafir, kita tahu orang kafir itu ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak sah. Karena syarat sahnya ibadah itu harus dilakukan oleh seorang mukmin. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min. Syaratnya harus mukmin. Imam Ghazali mengatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah suatu ibadah kecuali setelah mengenal Allah yang disembah. Maka seseorang yang kafir, apakah dia kafir musyrik atau kafir ghairu musyrik? Kafir musyrik artinya yang kekufurannya itu berupa syirik, yaitu berupa mensekutukan Allah dengan makhluknya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ada unsur ibadah kepada selain Allah. Maka ini namanya musyrik, kafir musyrik. Ada orang kafir ghairu musyrik, kafir tetapi nggak ada unsur kekufurannya, itu nggak ada unsur mensekutukan Allah dengan makhluknya atau ibadah kepada selain Allah. Maka seperti seseorang yang mencaci maki Allah, seseorang yang seperti menginjak mushaf dengan sengaja dan seterusnya, itu adalah kafir yang ghairu musyrik. Nah, orang kafir, apakah dia musyrik atau ghairu musyrik, dia apabila dia beribadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia mengeluarkan zakat, dia haji, maka tidak akan ada pahalanya dan tidak akan sah. Tidak akan sah meskipun dia sholat 1000 rakaat, nggak akan diterima, nggak akan sah. Meskipun dia mengeluarkan zakat dengan harta yang begitu sangat besar, sangat banyak, tidak akan diterima, tidak akan sah. Zakat yang dikeluarkannya itu tidak sah. Mereka tidak wajib untuk melakukan itu, melakukan amalan-amalan tersebut seperti sholat, puasa, zakat, haji. Maksudnya tidak wajib untuk diminta melakukannya. Tetapi di akhirat mereka diazab karena meninggalkannya. Ini harus dipilah maksudnya. Orang kafir tidak kita katakan kepadanya sholli, kamu sholatlah. Orang kafir tidak dikatakan kepadanya keluarkan zakat kamu. Misalnya ada orang kafir kaya raya, tidak kita katakan keluarkan zakat kamu. Orang kafir tidak kita katakan kamu sudah kaya raya bisa pergi ke Makkah untuk haji, pergilah kamu ke sana untuk haji. Enggak, tidak dikatakan seperti itu kepada orang kafir. Karena mereka tidak wajib wujubal mutalabah, tidak wajib untuk diminta melakukannya di dunia. Kenapa? Karena jika mereka melakukannya tidak sah. Karena ibadahnya orang kafir itu tidak sah. Namun orang-orang kafir mereka akan diazab dengan sebab meninggalkan hal-hal yang furu' ini. Kalau orang kafir nggak sholat, nanti di dalam neraka azabnya akan ditambah. Dengan seseorang itu kufur, maka menjadikan dia diazab fi qa'ri jahannam, di dasar neraka jahannam. Dengan sebab kekufurannya saja dia sudah berada di dasar neraka jahannam yang tidak ditempati kecuali oleh orang yang kafir. Tetapi apabila nanti dia setiap kali sholat dia nggak sholat, atau dia sholat karena sholatnya tetap nggak sah, dia maju kena, mundur kena,
dia sholat gak sah, gak sholat, juga dia akan diazab dengan sebab itu. Sholat dianggap gak sholat, tidak sholat dia dianggap tidak sholat. Berarti pasti tidak sholat orang kafir itu. Maka setiap kali waktu sholat bertambah dosanya. Bertambah zuhur, bertambah dosanya. Asar, tambah dosanya. Maghrib, tambah dosanya. Isya, tambah dosanya. Subuh, bertambah dosanya. Hari kedua begitu seterusnya. Sehingga dia juga akan mendapatkan azab karena nggak sholat. Azab tambahan dari azab kekufuran yang menjadikannya di dasar neraka jahanam. Dia punya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dia kalau mengeluarkan zakat nggak sah, tidak mengeluarkan zakat juga nggak sah, sama-sama. Mengeluarkan dianggap nggak mengeluarkan, tidak mengeluarkan juga tidak mengeluarkan. Maka setiap dia berkewajiban untuk mengeluarkan, wajibnya wajib akhirat, bukan wajib di sini, bukan wajib muthalabah, maka akan ditambahkan azabnya. Berdasarkan ayat ini dikatakan wawailul lil musyrikin, orang-orang musyrik mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Padahal orang musyrik tidak wajib dia untuk mengeluarkan zakat, tetapi mereka diazab nanti di akhirat karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Seperti halnya orang kafir yang tidak mengerjakan salat. Dalam ayat yang lain disebutkan masalakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian wahai orang-orang yang di neraka, orang-orang kafir, kenapa kalian masuk di neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Orang kafir mereka mengatakan kami dulu enggak pernah sholat. Nah, berarti orang kafir enggak sholat di dunia, mereka diazab. Demikian juga orang enggak mengeluarkan zakat, orang kafir tidak mengeluarkan zakat di dunia, maka mereka diazab karena itu, karena tidak mengeluarkan zakat. Tapi di dunia meskipun begitu, mereka tidak diminta untuk mengeluarkan zakat, tidak diminta untuk sholat. Kenapa? Karena ibadah yang mereka lakukan itu tidak akan sah. Jadi serba salah orang kafir ini, maju kena, mundur kena. Apapun yang dilakukannya semuanya salah. Apapun yang dilakukannya semuanya salah, nggak ada pahalanya sama sekali, tidak diterima, tidak sah. Karena itu kita katakan kepada orang yang kafir, aslim, masuklah Islam kamu agar kamu nanti ibadah yang kamu lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seseorang, diriwayatkan dalam hadis, ada seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu peperangan. Dia orang kafir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, uslimu au uqatil. Aku masuk Islam dulu atau saya langsung perang saja, jihad, mau membantu umat Islam dalam jihad. Rasulullah mengatakan, aslim summa qatil. Kamu masuklah Islam dulu, ucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam, kemudian setelah itu baru peranglah. Masuk Islam dulu, baru perang. Fa aslama faqatala faqutila. Orang ini masuk ke dalam agama Islam, kemudian dia langsung pergi untuk jihad fi sabilillah, kemudian dia terbunuh dalam perang itu. Dia belum pernah sholat, dia belum pernah mengeluarkan zakat, dia belum pernah haji. Satu-satunya amal sholat yang dilakukannya setelah dia masuk Islam adalah jihad fi sabilillah. Sehingga dikatakan oleh Nabi, amila qalilan wa ujira katsiran. Dia melakukan amalan yang sedikit, tetapi dia mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena dia melakukannya setelah masuk ke dalam Islam. Seandainya dia tidak tanya kepada Nabi, Allah memberikan hidayah kepadanya untuk bertanya kepada Nabi. Seandainya dia tidak bertanya kepada Nabi, kemudian dia langsung berangkat untuk perang, pokoknya berangkat saja untuk jihad, membantu umat Islam, dalam keadaan dia belum masuk Islam, maka dia nggak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dilakukannya tersebut. Pahala nggak akan dia dapatkan, pahala jihad tidak akan bisa
dia dapatkan. Nah, itulah pentingnya Islam. Pentingnya Islam. Karena itu setiap kita harus menjaga Islam kita sampai mati. Jangan sampai ada niat atau keinginan untuk keluar dari Islam. Karena berkeinginan atau berniat untuk keluar dari Islam di masa yang akan datang itu adalah kufur seketika. Kafara fil hal, seseorang akan jatuh pada kekufuran di saat itu juga. Karena itu kita bersihkan hati kita dari setiap keinginan untuk keluar dari Islam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.